Shalom. Saya baru tahu bahwa kalau baru menikah datang ke gereja mambu kembang. Saya tuh baru tahu. Biasanya kalau mambu kembang langsung merinding. Bulu kuduku berdiri. Tapi hari ini beda. Kalau baru menikah datang ke gereja menciptakan suasana yang enak. Karena mambu kembang. Kembang opo aku ora ngerti lho, sungguhan lho. Nek kembang melati piye carane ya, tapi zaman kecil dulu saya suka jahil di sekolah ya, zaman-zaman SD. Aku tuh ke sekolahan bawa kembang, tapi kembang entut-entutan. Saat kelas bubar kabeh. Anda kelihatannya dari sononya, dari dulunya anak baik sehingga enggak paham tentang kembang entut-entutan. Ya wis tak popo ya. Oke, Pak Herman paham, jangan-jangan dulunya nakal kayak saya. Aduh, tak kira lucu ya. Oke. Aduh, haleluya, saya terhormat boleh melayani jemaat yang bahagia. Terbukti 11 bulan ternyata berlangsungnya sangat cepat, kaget-kaget Desember ceria sudah tiba. Jadi Anda kalau 11 bulan rasanya wow banget suwi. Waduh, jangan-jangan selama 11 bulan penderitaan. Boleh menderita sih, bersama Tuhan kita dikuatkan dan punya kepastian menang bahkan lebih dari pemenang. Amin. Karena Tuhan kita setia. Dari tadi kan lagunya bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik. Kita diberkati dalam pujian dan sembah, saatnya kita diberkati melalui firman Tuhan. Tadi pagi perbincangan kita tentang my dwelling place dan ternyata dalam bentuk kata pun kalimat tertera dalam firman. Nah kali ini temanya beyond the limit tidak muncul dalam bentuk kata pun kalimat, nampaknya Roma 8 ayat 37 yang dijadikan acuan tema ini memberikan petunjuk tentang kesimpulan. Kok bisa sih ayat ini ditarik memunculkan tema beyond the limit ya. Beyond the limit, oh bukan beyond. Mocone ndeso banget ya. Beyond kan salah ya, beyond ya. Wis dikoreksi beyond the limit. Ini bicara tentang melampaui batas. Saya gambarkan dulu situasinya ya. Anda percaya enggak bahwa manusia itu terbatas dalam segalanya? Enggak percaya ya, kelihatannya Anda biasa mengendalikan Tuhan karena Anda Tuhannya. Kalau kita sadar bahwa kita ciptaan, Tuhan kita maha dalam segala sesuatu dan kita butuh selalu anugerah untuk menopang. Hidup ini ada karena anugerah. Betul enggak? Kenapa? Kemanusiaanku sangat terbatas. Saya ingin sisipkan dulu berbahagialah Anda yang sudah menerima perjamuan kudus. Karena firman Tuhan terkait dengan perjamuan kudus. Ada firman yang mengatakan tubuhmu benar-benar makanan, darahmu benar-benar minuman. Kalau Anda menyambutnya dengan segenap hati, segenap rasa hormat, maka ada DNA ilahi yang akan memasuki kehidupan kita. Dan DNA manusiawi kita yang terbatas bisa beyond the limit, melampaui keterbatasan kemanusiaan. Pantas mujizat pun terjadi. Ini gambarannya. Saya suka menggambarkan bahwa langkah kutu paling tiga langkah. 1, 2, 3. Ini sudah dalam bentuk kemaksimalan dan aku dipuji banyak orang. Halo? Namun dalam seluruh kemaksimalan hidup di luar Tuhan itu enggak sepiro-o. You know enggak sepiro-o? Enggak seberapa. Halo? Ya wis. Saya ingin bersahabat tapi Anda ternyata lebih suka bermusuhan. Saya tuh seringkali mengawali dengan candaria tuh supaya enak suasananya ya. Kalau Anda pendeli saya stres dari awal. Nah ini dia. Sampai batas ini. Kalau kita benar bersama Tuhan, maka kaget-kaget kita sudah melangkah yang keempat. Sembari mulai kerasa nih, wah hebatnya. Yang kelima, makin memunculkan kesadaran tentang hidup karena anugerah.
Kok bisa sampai yang ke-6, sampai yang ke-7 dan mujizat pun terjadi. Dan di sini kita akan bilang, ini mustahil. Ini nggak mungkin punya. Kok iso? Kenapa bisa? Karena ada intervensi kuasa supranatural di dalam kehidupan kita. Begitu kita noleh, wow, aku hanya bisa 3 langkah. Kenapa di langkah ke-7? Dan mujizat pun terjadi. 4 langkah, siapa yang menambahkannya? Kalau dalam pengertian perjamuan kudus, DNA ilahi. Halo, kalau dalam aktivitas keseharian, Yesus sang penolong sejati, pembela yang tidak akan pernah gagal, sebagai Bapa dengan rancangan yang terbaik. Amin, itu dia. Anda rindu enggak kehidupanmu beyond the limit? Rindu atau senang sampai 3 langkah, walau batas itu Anda dipuji banyak orang. Ingat, sehebat apapun tanpa Tuhan tidak ada kemuliaan. Tapi kalau bersama Tuhan, Anda akan lihat tidak hanya melampaui keterbatasan kemanusiaan, tapi kemuliaan Tuhan itu nyata. Bapa kita raja di atas segala raja, dan sepatutnya setiap anak Tuhan hidup dalam kemuliaan Bapa. Baik, mari kita lihat dulu karena saya sedang mencoba untuk menyampaikan tema-tema dalam bentuk bahasa Inggris. Karenanya harus dimunculkan juga sumbernya, Alkitab berbahasa Inggris. Mari tampilkan. Ini dia. Ya. Roma 8 ayat 37 menjadi acuan tema Beyond the Limits. Dalam terjemahan NIV, New International Version mengatakan, "No, it all these things, we are more than conquerors through Him who love us." Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris ya, tapi NIV. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya, ayatnya sama ya, terjemahan baru. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya menangkap bahwa kalimat yang saya beri warna merah itu sudah dalam bentuk kesimpulan. Sehingga hadirlah tema Beyond the Limit. Dari mana? Kalau dalam bahasa Inggris sih lebih dari terjemahan yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggrisnya kan we are more than conquerors. Ya, saya ambil bahasa Indonesia dulu, baru ke bahasa Inggrisnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita lebih apa? Daripada orang-orang yang menang. Anda merasa enggak ayat ini aneh? Halo, mau bentuk peperangan pun pertandingan, bukankah kemungkinan maksimalnya hanya menang? Betul tidak sih? Betul tidak? Emang dalam sebuah pertandingan, gak usah perang lah, serem lah ngomongin pertandingan aja. Memang ada sebutan lebih dari pemenang. Tolong pikiro. Ya, saya minta kerjasama. Kalau sedang dengar firman, jangan maunya pendeta datang paket matang tinggal mangap. Mikir. Halo, oke. Nah, saya lihat wajah-wajah para murid yang sedang berpikir ya. Tapi sebagian memang anteng banget. Kalem banget. Oke. Kira-kira dalam sebuah pertandingan ada nggak sebutan lebih dari pemenang? Ada nggak? Ada nggak? Kalau dianggap ada, memangnya siapa? Wasit, penonton. Loh, harus dipertanyakan, ayatnya ada. Lebih daripada orang-orang yang bahkan kita nyanyi, kita lebih dari pemenang. Pernah nyanyi lagu ini pernah? Pernah ya, oke. Ada ayatnya. Kalau memang ada yang lebih dari pemenang, siapa? Kalau yang bertanding kan menang. Lebih dari pemenang, apa kemungkinannya? Wasit. Atau yang kedua, penonton. Seringkali kan penonton lebih profesional dari pemain. Pernah nonton nobar, nonton bareng nobar. Yang seringkali nobar kan bal-balan. Wih, Anda ini ya, saking rohani gak paham bal-balan. Sepak bola. Wih, kalau nonton nobar, oper sana, oper sini, goblok. Kayaknya penonton lebih pinter loh. Iya, apalagi nonton tinju. Swing, uppercut, dasar ayam sayur.
Tuh ya, nonton tinju itu komentatornya itu kritiknya tajam. Kayaknya dia lebih hebat dari pemain. Coba tuh yang komentar petinju. Pretelin tinggal kolor naikkan kering. Kondek ini sing tarung ngono lho. Tik 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 tok langsung KO. Gitu. Nah, kenapa kalau ini dari kalimat ini saja sudah melampaui? Halo? Lebih dari pemenang tuh ternyata. Kalau pemenang tuh winner. Lebih dari pemenang ternyata kanker. Tapi bahasa Inggrisnya more than. Lebih dari kanker. Kesannya kalau pemenang, lawan masih punya kesempatan rematch. Ya rematch lah. Takutnya itu revanche tuh apa duit balik ini ya. rematch ya. Tapi kalau ditaklukkan, kesannya sudah di bawah, udah ditelikung, udah diinjak. Ngopo kon iku? Kalau dalam bahasa Inggris ini conquers, more than, lebih dari penakluk. Karena ayatnya ada, berarti bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Loh, saya ini di awal perjalanan menjadi orang percaya, rasanya tersuruk-suruk saya. Manusia sampah bejat ini ketika masuk di ladang Tuhan, saya dalam kondisi gak berdaya sembari berpikir, opo iso aku dadi wong apik. Ketoke gak iso. Loh, saya kan latar belakangnya sampah kehidupan. Saya pernah cerita, saya tidak cerita lagi. Pokoknya gampangnya saya tuh studi 4 perguruan tinggi, ekonomi akuntansi, sempat jadi akuntan, sospol, sempat jadi organisator, STT, teologi ada jelas, tapi kan juga jebolan UNC, Cipinang University. Ojo ngerti ra usah. Tapi di balik Cipinang masih ada 3 terali kepolisian. Jadi memang dasarnya bejat. Begitu masuk ke ladang Tuhan, saya tuh sebenarnya ciut. Opo iso aku tadi wong apik. Sempat berharap, aiso kamu masuk ladang Tuhan nanti bergaul sama malaikat. Aktivis saya anggap malaikat. Padahal begitu masuk banyak yang tengil juga. Gak pusing saya, mau meledak saya. Jadi dalam kondisi ya tak berdaya. Tapi puji Tuhan, ini sudah tahun ke-42. Saya jadi hamba Allah, saudara-saudara. Buat saya kondisi saya ini beyond the limit. Karena saya tidak merasa mampu untuk menjalani hidup menjadi anak Tuhan, apalagi jadi hamba Tuhan. Tapi fakta, sudah tahun ke-42 dan banyak kemuliaan, banyak mujizat Tuhan nyatakan. Amin. Berarti mungkin dong kita mengalami beyond the limit, melampaui keterbatasan kemanusiaan dan mujizat terjadi. Setuju? Kalau setuju ngomong dulu lah supaya kita bisa lanjutkan. Sebab kalau Anda tidak setuju saya ganti tema. Banyak cadangan, banyak ya. Ngomong dulu sama tetangga, ternyata mujizat itu nyata. Bilang dulu. Nah, itu kata lain dari beyond the limit ya. Oke, mari kita lihat bagaimana pemahaman tentang beyond the limits. Ketika saya mengamati Roma 8 ayat 37. Ini perikop ketiga. Tolong lihat Alkitab di tangan masing-masing. Tolong lihat. Tolong. Ada 3 judul, berarti ada 3 perikop. Tapi karena sudah terlanjur mengadakan comparative study, artinya membandingkan tulisan berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Ternyata ada perbedaan dalam hal awalan. Alkitab berbahasa Inggris, perikop 3 berawal dengan ayat 28. Dan judul yang diambil dalam terjemahan berbahasa Inggris, More Than Conquerors. Sedangkan Alkitab berbahasa Indonesia, perikop ketiganya berawal dengan ayat 31 dengan judul Keyakinan Iman. Bisa dimunculkan? Oh. Oke ya, Alkitab berbahasa Inggris, Roma 8, perikop 3 itu 28 hingga 39. Alkitab berbahasa Indonesia, perikop 3 ternyata dimulai dengan 31. Dengan judul Keyakinan Iman. Nah, karenanya saya menyimpulkan begini, untuk bisa menjadi seorang yang beyond the limit, more than conquerors, kita harus punya landasan iman. Bukan sekedar iman, tapi keyakinan iman.
sepenuh percaya. Kalau sepupu bilang, kul yakin, sepenuh percaya. Iman yang tak tergoncangkan atau iman yang tak terpisahkan. Haruskah kita mencapainya? Kalau saya sebagai pemberita sabda, saya bilang harus. Kalau Anda rindu beyond the limit. Enggak cuman kemaksimalan 1, 2, 3. Tapi Anda melampaui keterbatasan manusia. Berawal dengan keterkejutan, menyadari hidup karena anugerah, ketika terus melangkah, mujizat pun terjadi. Dan Anda sadar kemudian, memang bersama Tuhan, aku akan melampaui batas kemanusiaan dan kuasanya itu nyata. Loh, manusia tanpa Tuhan kisopo? Iman Kristen bilang kita menjadi hebat kalau bersama Tuhan. Ini saya sampai ke sini nih khotbah nih, bukan sandiwara. Halo? Oke, nah Bapak Ibu, ya mari kita lihat peningkatan iman berdasar Yohanes ya. Memang ini harus kita capai. Makanya saya minta kerjasama ya supaya gampang diikuti. Buka Alkitabnya ya, buka Alkitabnya. Jadi gampang ngikutinya. Yohanes pasal 1 perwakilannya 12. Penting menjadi umat percaya, penting enggak? Anda menjadi orang percaya, penting enggak? Karena mendapatkan kepastian akan selamat, betul tidak? Anda pikir cukup? No. Berdasarkan penulisan Yohanes pasal 2, ternyata Anda wajib, kita wajib menjadi umat percaya yang bisa dipercaya. Bantu saya deh operator yuk, operator bantu saya munculkan yuk. Kan Yohanes 1:12 itu kan jelas, barang siapa percaya dalam namanya itu jelas ya, hafalan. Sekarang Yohanes 2 ayat 23 hingga 24. Itu menegaskan tentang ini saking hebat layarnya lebar, saya kadang delok kene salah ya. Wih, loro ya nganggo bahasa Inggris. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Ini banyak orang percaya dalam namanya, ini pasal 1 ayat 12 ya. Ini orang percaya kan? Jumlah yang ada bisa saya bilang banyak, bisa kan? Berarti ayat ini bisa mewakili Anda, kalimat ini. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Anda akan melihat indahnya jalan bersama Tuhan. Setuju enggak? Ayat 24-nya mengatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Tuhan tahu persis loh siapa kita masing-masing. Ada yang asli beribadah karena rindu mempersembahkan dupa harum. Ada yang beribadah mungkin salah motif. Yang tadi pagi saya jelaskan, hanya menjadi pemuji dan tidak pernah naik jadi pemuja, penyembah Tuhan. Iman upahan. Hanya taunya Tuhan baik kalau Tuhan buka jalan memberkati. Kalau ada program lain, dia bisa sanksi akan Tuhan. Kalau penyembah mau menyakitkan sekalipun, tidak ada masalah. Aku tahu ada rancangan Tuhan di sana. Ada maksud baik Tuhan di sana. Amin. Oh, para pemuja penyembah itu kesiapannya bukan menodong Tuhan, mana berkatmu. Tapi dia nodong dirinya. Apa yang kau bisa persembahkan agar semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Beda banget pemuji dan penyembah, pemuja, beda. Harap Victory Community adalah komunitas yang terbentuk sebagai true worshiper, para penyembah benar berdasarkan Yohanes 4 ayat 23, 24. Nah kali ini kan Yohanes 2-nya nih 23, 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka semua. Pertanyaan, memang dari pihak Tuhan bisa mempercayakan apa kepadaku? Bisa enggak dia percayakan berkat? Bisa enggak dia percayakan kejayaan kemuliaan? Bisa? Ada banyak hal yang Tuhan bisa percayakan. Apa daya? Anda datang sebagai orang percaya ayat 23. Dari pihak Tuhan ayat 24. Dari pihak Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Datang kosong pulang melompong sampai rumah bengong.
Gak dapat apa-apa. Halo? Umat percaya, umat kepercayaan, umat mempelai. Yohanes 3 ayat 29. Bicara mempelai. Kenapa kesimpulan tentang umat yang tak terpisahkan? Pernikahan Kristen cukup sekali seumur hidup. Nggak amin? Berarti aliran poligami dan poliandri. Loh, kalau kitabnya sama, pernikahan Kristen itu memang penjara seumur hidup. Nggak rela juga, oke. Dulu waktu saya masih merdeka, saya iso noleh kiri kanan, delok ling-ling, delok lusin, delok lisya. Setelah menikah, penny saja. Tadi pagi istriku datang, sekarang pun pasti ngikutin nih, penny saja. Seneng deh nih. Gak perlu noleh kiri kanan, banyak wewe gombel dan kuntilanak, kuntilmak, kuntilengkong. Tetap satu saja, bersama Tuhan segalanya indah. Amin. Haleluya. Ada yang bilang amin, ada yang tetap tidak mau menjawab. Kumpulan orang terluka yang tidak kunjung pulih. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi ini dia, memang kita harus menjadi Kristen yang tak terpisahkan. Kita harus memiliki iman yang tak tergoncangkan. Ini akan jadi landasan tindakan hingga satu ketika faktual ternyata bisa menjadi seorang yang beyond the limit. Oke? Jadi Kristen yang akan mengalami beyond the limit dilandasi oleh iman, keyakinan iman. Baik. Jadi saya awali dengan, oke, munculkan deh. Kembali ke PPT. Waktu cepat banget ya. Balapan. Oke. Yuk balik ke PPT. Ini tadi penggambaran awal. Next sesudah ini. Pemenang to winner. Tadi firman Alkitab berbahasa Indonesia sebutannya lebih dari pemenang itu kanker. Bahasa Indonesianya more than conquerors, berarti lebih dari penakluk. Halo? Ini dia. Oke, kita lihat karakteristik orang yang beyond the limit. Ayat 28, 29, 30 saya simpulkan sebagai ciri Kristen yang akan beyond the limit. Ayat 28 ini ayat yang sangat populer. Tapi yang saya sayangkan seringkali kalimat terakhir. Ya, harusnya sekarang kita sudah tahu. Dibuka dengan kita tahu sekarang. Tahu apa? Tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Masa sih? Ya, karena omnipresence. Anda bekerja dimanapun Allah ada. Setuju enggak? Setuju? Kalau Anda mempertanyakan cara bekerjanya, tadinya saya sempat uraikan dalam bentuk pemahaman rohani. Kesuwen. Saya ngambil pembanding saja. Saya kasih pembanding dari sudut pandang falsafah pendidikan. Pak Ki Hajar Dewantoro. Pernah dengar ungkapan ini enggak? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Halo? Kalaulah Anda di depan didelok mustine jadi teladan. Kalau Anda beraktivitas bersama di tengah mereka, harusnya jadi motivator, jadi seorang yang membangun semangat, mangun karso. Halo? Kalau dari pihak Tuhan secara rohani, Tuhan akan memberikan tulisannya pneuma, bacanya penyumah, spirit dari Holy Spirit. Oke? Tuturi handayani, kalau engkau dalam posisi di belakang layar, Anda membackup, memberi dorongan, memberi kekuatan. Kan bisa saja Anda udah kasih teladan, Anda sudah membangun semangat, memotivasi untuk terus bekerja, tapi satu ketika mati langkah. Kita harus perbaharui kekuatan mereka, kita harus dorong mereka untuk kembali bangkit dan berjuang. Halo? Kalau bicara firman kisah 1 ayat 11, Kolose 1 ayat 11 dan Efesus 3 ayat 16 ya. Bagaimana Tuhan terus memperbaharui kekuatan dalam diri kita. Karena Tuhan mengendaki sukses satu mendatangkan yang kedua, sukses dua mendatangkan yang ketiga, sukses tiga menarik yang keempat seperti mata rantai.
Karena Tuhan memfollow up kehidupan kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan, kita akan dibawa dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lainnya. Gak ada amin, gak apa-apa. Gak apa-apa, saya udah biasa. Gak apa-apa, ya. Ternyata kita harus tahu sekarang hal Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam rangka apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus tahu sekarang. Masalahnya, Anda sekarang sudah tahu apa belum? Tentang omnipresent. Tentang Tuhan itu terlibat dalam segala sesuatu. Dia menjadi teladan, pusat keteladanan hidup. Yesus Tuhan. Amin. Tuhan itu juga, kan adanya lagunya. Aku hidup hanya untukmu. Kita termotivasi oleh Tuhan. Untuk semakin hidup berkenan. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan kita juga sadar bahwa kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Tuhanlah penolong, Tuhanlah pelindung, Tuhan sumber dari segalanya. Amin. Nah jadi saudara-saudara, kalau nanti dipertanyakan, iya nek enak, nek ndak enak piye? Mendatangkan kebaikan, emang serba baik, serba mengenakan? Coba Anda jawab, emang berjalan bersama Tuhan selalu mengenakan? Melakukan kehendak Tuhan selalu menyenangkan? Halo? Anda tidak jawab, kemungkinannya memang rendah hati. Kemungkinan kedua, Anda dengar ribuan firman tapi nggak ada yang dikerjakan. Itu tidak enak itu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Anda mempermasalahkan tentang mendatangkan kebaikan dikaitkan dengan nyamannya kehidupan, enak tidak enaknya kehidupan, saya munculkan 2 ayat populer perwakilan PL dan PP. Karena sudah saya tampilkan di PPT, munculkan aja nih, Mazmur 23 dan Ibrani 12. Next kan sudah saya munculkan? Enggak, di PPT-nya sudah ada, di PPT-nya sudah saya tuliskan. Nah ini dia. Mazmur 23 ini kan judulnya Gembala yang Baik. Betul tidak? Ini kan ayat populer, kalau Anda dibesarkan di sekolah minggu tahulah, kalau udah ngobrol Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Ini judulnya Gembala yang Baik. Kenapa kok di ayat yang keempat ada firman yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Siapa yang mau masuk lembah? Anda yang sekolah, Anda yang berkarir, kerja, Anda yang berbisnis, mau nggak masuk ke lembah? Pasti nggak mau. Loh, lembah itu kan gambaran di mana apa ya? Karir kita misalkan nukik, bisnis kita mulai tenggelam. Lembah kekelaman. Tidak ada yang mau. Tapi firman dengan judul Gembala yang Baik, ayat yang keempat faktual. Satu ketika dimungkinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman. 2 kemungkinan. Bisa saja kita sempat bersalah dan kita harus membayar kesalahan. Bisa saja kita dalam kondisi tidak bersalah. Dan mungkin di awal seperti saya dulu mempertanyakan, Tuhan kenapa ini terjadi? Salahku apa? Rasanya enggak aku bikin salah, enggak sama sekali. Tapi setelah waktu berjalan saya menemukan kesimpulan, ini seumpama tentara, ini kayak kawah candra di muka. Pernah dengar enggak program pembinaan tentara? Nantinya jadi perwira tengah, perwira tengah ya, letda ya. Begitu lulus kan letnan 2 toh. Oke. Pernah dengar kawah candra di muka? Oh mungkin di Anda kawah candra di belakang ya di muka. Ini sebuah program pembentukan saudaraku. Ketika nantinya setelah saya menemukan kesimpulan, saya bersuka cita dan berkata, berbahagialah kamu terpilih. Di ujung sana ada kursi kemuliaan yang kau akan duduki. Sejauh mana engkau bayar harga, sejauh itulah kursi yang kau duduki. Semakin berani bayar harga, semakin tinggi kursi kemuliaan yang kau terima. Reward penghargaan yang Tuhan berikan. Jadi saya memantapkan diri saya. Dalam kondisi tidak melakukan kesalahan, aku relakan diriku masuk dalam lembah kekelaman. Buat saya lembah kekelaman itu bicara, memang tertulisnya gada dan tongkat. Gada dan tongkat itu bicara penerapan disiplin,
bagi Anda yang memang siap. Karena kan ada orang yang dinasehati cukup. Ada yang dinasehati nggak cukup, diperingatkan. Nggak cukup, ditegur. Kalau nggak cukup, nanti masuk ke PB nih. Nanti di Ibrani 12. Ya Bapak Ibu, tongkat itu penerapan disiplin. Dan kita kalau tidak kunjung hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan, dimungkinkan akan diterapkan dalam hidup kita. Tongkat. Kalau sudah didisiplin tetap Anda keluar dari jalur kebenaran. Ada kemungkinan yang kedua, gada yang menghancurkan hidup. Karena saya termasuk yang digada untuk bisa berubah. Saya harus memasuki sebuah lembah yang menyakitkan. Ketika itulah aku baru terbuka dan sadar. Hidup menyambut anugerah dan hidup benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Sakit, tapi saya sadar di sanalah aku dibentuk dan aku keluar untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Iya. Tidak hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru. Ini nanti akan saya pertegas di kalimat terakhir, anak-anak gampang. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya kasar. Ya, dari 3 penterjemahan, salah satunya bastard. Maaf. Kasar ya Pak ya. Bastard kan, Anda yang tahu bahasa Inggris bastard ya apa? Saya karena itu tafsir terjemahan, ya saya cuma nyebut aja. Enggak maksud enggak sopan ya. Dikatakan begini, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Kita semua anak Tuhan, amin. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menghajar ini mewakili atau menggambarkan tongkat. Menyesah ini menggambarkan tentang gada. Rasanya saya pernah sisipkan, tadi ada sih di film ya. Prosesi siksa yang paling menyakitkan namanya sesah. Film yang kita lihat tentang Yesus tadi yang menghantar perjamuan itu sudah dibuat etis dan manusiawi. Anda tahu aslinya? Anda tinggal buka The Robe ya, catatan yang pegang tuh gereja Ortodoks Rom ya. The Robe itu tentang kain pembungkus jasad Yesus. The Robe. Kalau digelar ada gambar mirip piano, nanti ada catatan kaki. Opoiku. Nah, Anda kan enggak tanya, tak wakili. Opoiku. Ternyata yang kayak piano itu tulang rusuk. Kok bisa ada di sana? Karena daging belakang Yesus semua habis. Halo. Tadi ada satu kejadian, kalau Anda cermat memperhatikan film apa ya? The Passion ya. Itu ada satu kejadian di mana dari 7 cambuk, salah satu cambuk nancep di kayu. Anda tahu yang namanya penyesahan aslinya. Andai kan berdiri, pretelin dulu semua pakaian. Sudah dibuat sopan dalam film itu. Pretelin dulu semua pakaian, buka kaki, bungkuk badan, buka tangan. Yang namanya penyesahan adalah siksa di mana algojo harus semua permukaan kulit harus berdarah. Kalau begini ketutup, gini ketutup. Jadi kalaulah berdiri, buka kaki, bungkuk badan, buka tangan, algojo dengan cambuk tajamnya. Dia akan keliling. Das! Cari permukaan mana yang belum berdarah. Das! Dan Yesus karena prosesi salib dalam kebencian dan amarah. Bukan sekedar cari permukaan kulit. Ini daging bagian belakang lepas. Organ dalam. Sampai karena di catatan itu muncul. Itu gambar tulang rusuk. Kenapa? Karena penyiksaan sesah. Dan ada catatan ketiga, organ dalam kelihatan. Kebayang, film itu sudah dilembutkan. Makanya tiap kali saya nggak kuat di sana duduk kalau film itu ditayangkan. Imajinasi saya jalan. Aslinya tuh bagaimana Yesus disesah. Halo, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Aku bisa tongkat kamu kalau kamu tidak disiplin. Kalau engkau tetap tidak berubah, akan kugada kamu. Jangan anggap enteng.
akan kuhajar kamu. Dalam rangka apa? Baca dulu supaya nggak salah mengerti. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti saya garis bawah. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bastard. Atau anak yang tidak sah. Anak yang tidak dianggap punya warisan dari bapaknya. Itu dia. Halo? Anda rindu menjadi Kristen yang beyond the limit? Kita harus tahu sekarang. Tahu apa? Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu dalam rangka mendatangkan kebaikan. Enak ndak enak, Tuhan punya maksud mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Balik ke tadi. Balik. Bagi siapa? Turunkan. Nah ini. Bagi mereka yang Anda mengasihi Tuhan tidak? Mengasihi Tuhan? Emang yang mengasihi Tuhan yang bagaimana? Itu yang saya kasih merah. Ini ciri pertama. Orang yang mengasihi Tuhan itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan ada terlibat di dalamnya. Mau seneng gak seneng, mau menyakitkan pun tidak. Tuhan mau kita sadar ada rencana Tuhan di sini. Kita terpanggil dengan rencana, sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan baik. Amin. Kita harus menjadi seorang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi, aku harap untung kok buntung, aku harap sehat kok sakit, aku harus sukses kok gagal. Mari percaya Allah terlibat untuk mendatangkan kebaikan. Sesakit apapun. Itu tadi saya sudah gambarkan. Lembah ini dua kemungkinan. Karena kesalahanku, tapi ada yang kedua. Rasanya aku sudah berpuasa, aku tertib baca renung firman. Zaman itu kan program baca Kejadian Wahyu dalam anugerah. Paling lama 3 bulan. Paling lama sudah balik ke Kejadian. Sampai ke Wahyu. Ulang lagi. Kejadian Wahyu paling lama 3 bulan. Satu ketika kok ada lembah. Puasa sudah. Baca renung firman sudah. Militansi pelayanan sudah. Hal lain. Kenapa ya? Langsung kusadari. Wow, aku terpilih. Terima kasih. Aku siap turun ke dalam lembah program pendidikan yang kau siapkan. Amin. Siapa tahu Anda sedang memasuki lembah hari-hari ini. Jangan, oh ya nanti ada kesimpulannya. Oke naikin. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu yang bagaimana sih? Nah, naik satu lagi. Ini dia. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah adalah orang yang tidak akan curiga. Orang yang tidak akan berprasangka buruk. Apalagi menjauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi. Jangan pernah curiga. Halo? Kalau ada sesuatu terjadi, oh nopo gituan. Itu baru curiga. Jangan-jangan mulai berprasangka buruk. Ojo-ojo. Jangan-jangan nanti kecewa dan Anda menjauh. No. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah tidak akan curiga. Tidak akan berprasangka buruk dengan Tuhan. Apalagi menjauh dari Tuhan. Lalu apa pilihannya? Kalau Anda perhatikan Efesus 5, secara menyeluruh judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Makanya ikut baca di Alkitab ya. Ini poin yang ke-6. Kalau Anda benar anak terang, apapun yang terjadi, kita hanya punya satu pilihan. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Saya tidak pernah cerita di mimbar, tapi saya cerita sama Pak Gem. Kadang pelayanan ada yang menggembirakan, ada yang menyakitkan. Sungguh. Saya mengalami kerugian besar di pelayanan bukan karena orang lain. Sedulur dewek. Demi
tidak menjadi boom dan jadi batu sandungan. Kurelakan. Angkanya enggak kecil, besar. Apa pilihan padaku? Aku mengucap syukur. Baik Tuhan, segala puji untuk-Mu. Ini tak terelakkan. Kenapa? Poin 4-nya. Selalu ada misteri dalam perjalanan iman. Ada misteri. Memangnya semua jawaban semua masalah ada jawaban seketika. Ayo jawab. Ketika Anda menghadapi pergumulan masalah, memang dalam ketika yang sama atau dalam waktu dekat jawabannya ada. Saya kasih contoh. Ini kan 2025, hampir bergerak ke 26 ya. Misalnya di 2023 terjadi sesuatu yang menyakitkan. Entah sakit penyakit, kegagalan karir, bisnis yang tenggelam, bangkrut. Kita kan seringkali akan bertanya-tanya tuh. 23 terjadi. Tuhan kenapa? Kenapa Engkau izinkan aku bangkrut? Kenapa aku sampai di PHK? Kenapa aku sakit tidak kunjung sembuh? Itu kan tidak seketika muncul jawaban. Betul tidak? Hingga satu ketika di 2025, tadi kan dimulainya 23. Terjadilah sesuatu dan kita sadar, walah ini toh maksud Tuhan, kenapa Engkau izinkan kerugian 2 tahun yang lalu? Kenapa Engkau izinkan aku di PHK 2 tahun lalu? Kenapa Tuhan izinkan aku bangkrut 2 tahun yang lalu? Ternyata di tahun 2025 sampailah di Kairos Tuhan, waktu Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaan. Aduh Tuhan, baru aku tahu. Maafkan aku Tuhan. Halo? Makanya kita kalau rindu beyond the limit, pastikan kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jangan curiga, jangan berprasangka buruk. Pilihannya ucapkan syukur, percayalah. Hidup ini ditopang 2 hal. Anugerah, yang kedua Kairos. Tuhan berdaulat atas hidup ini. Amin. Haleluya. Kalau setuju beri kemuliaan dulu, beri kemuliaan dulu. Haleluya. Yang kedua, ciri yang kedua. Pada ayat 29 yang mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Halo? Kalau Anda rindu beyond the limit, ini ciri yang kedua. Kita dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Ini penugasan dalam kehidupan. Dari semula, dalam rangka apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita harus benar memastikan bahwa kita keluarga Allah. Dan Yesus itu sulung di antara kita. Ini kalau dalam perguruan Shaolin, Yesus tuh kakak tertua. Anda dulu gak seneng delok Cino Ngamuk ya, film Cino Ngamuk. Kungfu. Kakak tertua itu terhormat sekali. Halo? Gak paham tentang kakak sulung, kakak pertama. Oh terhormat itu saudaraku ya. Wah asli rohani gak pernah ke bioskop. Ya, jadi ini kan dalam rangka gambaran anaknya tentang serupa dan segambar. Nantinya akan mengacu pada Galatia 5. Ya, tentang serupa segambar. Nah, saudara-saudara, makanya dari awal saya minta Anda buka Alkitab ya. Cuman ada 2 judul di Galatia 5. Yang pertama, kemerdekaan Kristen. Kalau Anda Kristen, tidak hanya terima perjamuan. Itu kan pengorbanan Kristus memerdekakan. Terima terus perjamuan tapi tidak kunjung merdeka. Halo. Di sini kelihatan kudus sampai luar kudis. Di sini kelihatan rohani sampai luar rohana. Di sini haleluya sampai rumah halilintar. Pasti bukan Anda Victory Community. Ya udah. Mau contoh apapun salah kalau di sini. Kalau kita benar Kristen, kita membuktikan kemerdekaan dalam Kristus. Dan ketika kita merdeka, pembuktiannya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang
akhirnya menghadirkan buah roh dalam hidup kita. Buah roh. Hafal gak buah roh? 9. Kasih melandasi seluruh tindakan hidup. Apapun yang kita kerjakan berlandaskan kasih. Yang kedua, sukacita, atmosfer. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Atmosfer. Kristen tuh hidupnya di bumi sementara ini dengan suasana sorga. Sorga fisik belum. Sorga atmosfer, suasana sorga sudah. Halo? Oh iya, kita kalau memang benar merdeka, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang membuat buah roh mulai tampil. Melandasi kegiatan, menghadirkan suasana. Yang ketiga apa? Damai sejahtera, jaminan yang datang dari Tuhan. Halo? Anda pernah tahu asuransi enggak sih? Asuransi itu kan memberi jaminan dalam ketidakpastian. Loh, Anda misalnya mobil diasuransi, emang pasti nabrak? Enggak. Cuman dipastikan kalau nabrak tak bereske, ngono. Gak paham ya, ya wis. Karena masalah asuransi pun bahan perdebatan. Kalau beriman enggak perlu asuransi Pak. Pasrah semua, penuh. Kalau asuransi berarti enggak percaya. Asuransi kan sebuah usaha memberi kepastian dalam ketidakpastian. Iya toh? Iya toh? Oke deh. Ya, jadi kasih, sukacita, damai, kesabaran. Itu kan kaitannya dengan kairos waktu Tuhan. Ya, dan seterusnya. Soalnya aku ketemu lampu. Ya. Yang ketiga sekarang. Ya. Yang ketiga, ciri ketiga. Minta waktu ya Pak Gembala untuk ciri ketiga. Oke, ciri yang ketiga. Ayat 30. Ayat 30. Ya, muncul. Nah, ini dia. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita telusuri dari ayat 29, ini kan ada 4 hal. Dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dan puncaknya adalah dimuliakannya. Artinya, seorang Kristen itu kemanapun dia pergi, merepresentasikan Bapaknya. Hadirlah dalam kemuliaan. Hadirlah menghadirkan Tuhan. Karena Kristen selalu tampil beda bersama Tuhan. Amin. Bagian yang gak mungkin, model kamu kan gak mungkin. Kok bisa ya? Ketemu teman lama. Model kamu kok pendeta? Aku tahu bajingan loh kamu. Pendeta? Pendeta Dorna kamu. Pernah dengar pendeta Dorna? Pendeta tipu-tipu. Begitu saya minta hadir, itu kan zaman KKR. Terus lihat saya nyampaikan firman, altar call banyak maju ke depan, banyak yang manifestasi. Pendeta sungguh toh. Kok iso bejat berubah? Iso, karena Bapakku sang penjunan. Dia mengumpulkan semua hidupku yang sudah hancur berantakan. Dikumpulkan, dirajutnya dan menjadi alat yang berarti di akhir zaman. Jadi Anda yang merasa masa lalunya remuk, jangan khawatir. Memang dibentuk sakit. Tapi kalau Anda rela, Anda akan menjadi alat kemuliaan. Amin. Haleluya. Jadi setidaknya ada 3 hal hari ini. Ya. Hal karakteristik seorang yang beyond the limit. Yang pertama, dia terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, dia menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, dia hidup dalam kemuliaan Bapa. Mari tundukkan kepala. Tundukkan kepala, tutup mata.